takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap siksa dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan dijauhkan dari api neraka. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang menemui Allah, kemudian selama hidupnya dia mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencegah dirinya, mencegah hawa nafsunya dari perkara yang memang membuatnya takut kepada Allah akan siksanya, akan murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka ansaitul hafadhah, Allah akan membuatnya lupa, malaikat hafadhah, dzunubahu, dari dosa-dosa orang yang merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang makalah ke-26 yang dilaksanakan di minggu yang lalu. Maka insya Allah malam hari ini adalah makalah ke-27. Wal maqalatus sabi'ah wal 'ishrun, makalah yang ke-27, an Abdullah bin Mas'ud, diterima dari Abdullah bin Mas'ud. Radiyallahu, semoga meridhai siapa Allah anhu kepada Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Adi, penuhilah ma perkara iftaradallahu alaika, yang difardukan kepadamu bitamami, dengan sempurna memenuhi kewajiban-kewajiban, kefarduan tersebut. Maka apabila orang tersebut memenuhi perkara yang diwajibkan oleh Allah dengan kesempurnaan, maka takun a'badan nas, takun maka bukti, maka jadi orang tersebut apa? A'badan nas, yaitu manusia yang paling ahli dalam ibadah. Maka kalau diibaratkan mah, saya ini kan rekahannya ke dindingnya. Cuma kemarin pan jarahnya ke luar batang minum. Terus ngajak ayah jamaah anyar lah. Pohon jadi taruh kan di kantor. Terus aja namun dia adalah yang taruh nya. Dan nanti sudah diulang deh. Kalau dulu makan-makan. Itu mah sedoknya doang gitu. Kita makan-makan malam ini. Tapi ulah koma teuing buat yang masak. Yang dia lain tadi keundangan ke pabrik. Jadi misalkan makan, kemudian kita makan ke bebeknya, we doang rica-ricana, kira-kira disebut makan tuh. Itu jeung sangu. Atau misalkan kita nih makannya teh kerupuknya doang, disebut makan enggak? Disebut makan enggak? Jangan kosong. Ibu bungkus. Jadi disebut makan itu pada saat ada nasinya, ya. Jadi sanajan daging dimasak, ayam dimasak, bebek dimasak, rica-rica, beak sapiring, beak samangkok, lamun kira-kira eueuh sanguan maka disebut dahar. Jadi itu disebut dahar Pak Haji. Karena yang disisihkan untuk sorangan yang rica-rica ada bebek dengan sebelah. Oh, ini apa sih? Loba. Isahu kudu rada loba ya. Soalnya sama kudu loba ya. Dosa jeung beko bersebelahan. Bersatu tengah.
Bersatu kembali ya. Bersatu kembali. Nama hati. Jadi pan Indonesia mah gitu, dah gorengan 5, lontong 10, datang bisa. Jadi belum memilih, walaupun makan kakap doang gitu ya, habis 5 cumi, habis sekilo, terus apalagi barakuda habis banyak, maka belum disebut makan kalau belum ada Ada barakudanya. Oh, temilu sih. Ibu orang gencar. Jangan gitu ya. Jadi, nah, kadang sering di Indonesia khususnya, ya umum nama merenangnya, hanya di Karawang, Subang, umum nama di Indonesia sering dibaca. Kan sok ayahnya di lembur-lembur suka ada di kampung-kampung orang yang sholat fardu matara, dua rajin, ayo puasa Ramadan matara, ya ayo puasa Senin Kamis atau puasa apa namanya Daud rajin, ayo sholat tara, ayo puasa, sana jam gawe capek gitu, ayo zakat tara sedekah rajin. Ya, kan ada bermacam-macam di Indonesia, ada semacam itu. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kita ingin disebut sebagai abadan nas, manusia yang paling ahli ibadah, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah addi ma iftaradallahu alaika. Penuhi dulu kewajiban-kewajibanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban apa? Perkara-perkara yang difardukan oleh Allah. Sebut-sebut wae jauh. Apa yang perkara diwajibkan? Sholat. Utamanya, ya. Sholat. Jadi pada saat sholat sudah dipenuhi, sholat sudah dilaksanakan, kemudian dilaksanakan sholat sunnah pun, itu akan disebut makan. Artinya perkara yang fardu. Jadi kalau misalkan makan ada nasinya, walaupun lauknya secuil, maka tetap disebut makan. Maka kita harus bisa milih mana yang memang prioritas utama, mana yang memang fardu, yang harus dipenuhi terlebih dahulu, maka itu yang dipenuhi. Supaya apa? Supaya kita menjadi abadan nas. Terus kenapa kalau di sholat sunnah kan suka banyak ya fadilah keutamaannya. Rakaataini minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat doang sebelum fajar, subuh nanti. Ya? Jadi kadang sok dipilihan. Mana nih yang menguntungkan saya dilaksanakan. Sholat duha 2 rakaat, fadilahnya begini, kalau 4 rakaat begini, kalau 6 rakaat begini, kalau 8, 10, 12, ada fadilah-fadilahnya, keutamaannya. Utamanya begitu dilihat 2, 4, 6, 8, 10, 12, yang paling dilihat apa? Yang lancar rezeki, musabalah rakaat. Ya. Oh ternyata 4 rakaat, ngelaksanakan obat tuh, sholat duhun tuh. Ya. Jadi lebih banyaknya ke situ. Sholat itu apa? Doa. Berdoa kepada Allah. Ayo yang doa, tapi sholat ente. Ya. Ya ada lah sebagian gitu. Kalau satu masuk ke satu tempat, menulis zikir di situ, termasuk pengobatan. Itu, besok ada foto ini itu, asup waktu asar. Perhatikan, memang hadir deh. Jamaah-jamaah deh. Tapi di gue bapak-bapak. Dengan ketua adan-adan acan di majelis teh.
Kemudian jika aya gerakan misalkan digerakkan sholat berjamaah, ayeuna husnudon abad tinggi kedengdei tepikeun ka jam 1:30 genep, tapi datang kadinya rek naon? Tabaruk, minta penyembuhan, minta doa supaya rezeki lancar. Ada, ya, mau disebutkan. Jadi ada di satu tempat begitu, makanya kalau misalkan dikabulnya juga itu jadi istidraj. Karena apa? Sholat nabi itu ada. Kalau mau ada. Jangan wayuan. Jadi banyak datang ke situ, sholawatan, baca maulid, ya? Baca maulid, sholawat. Jadi waktu sholat datang, hanya buating matanya ditutupkan pada orangnya. Tapi kan menjelang maghrib diperhatikan kok. Makasih. Ya. Ada lagi. Ada lagi misalkan, sedekah. Kenapa diceritakan fadilahnya sedekah? As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah dari musibah. Sedekah supaya mencegah musibah. Zakat itu. Ya. Sedekah manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan maka akan dibalas 10. Ya, kalau versi dulu lamun sedekah 1.000 maka diganti ke Allah 10.000. Lamun 10.000 diganti ke Allah 100.000. Kalau 100.000 maka diganti oleh Allah berapa? 1 juta. Wah, akhirnya berlomba-lomba lah orang untuk melakukan sedekah. Zakat. Diambil lagi dari ayat Al-Quran. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wa ma sya'allah. Ya. Jadi perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti sebiji sebulir, maksudnya gabah, yang mana begitu ditanam dia akan beranak menjadi 7 anakan. Setiap anakannya mengeluarkan 100 biji menjadi malai, maka 100 kali 7 700. Dari 1 biji menjadi 700. Masya Allah. Makanya apa? Begitu ayo bersedekah. Sedekah lagi. Supaya apa? Supaya mendapatkan 700 kali lipat ganjarannya atau penggantinya. Lebih daripada itu bisa. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa melipat gandakan lebih daripada itu. Maka mari kita bersedekah. Akhirnya apa? Ya, Pak Kamal, enggak HP sedekahkeun. Yo, sedekahkeun. Semangat sedekah. Zakat. Puasa supaya apa? Supaya anak jadi soleh. Puasanya puasa apa? Puasa weton katanya. Kalau hari kelahiran anak dipuasain, orang tua dulu gitu. Ya, puasa weton, puasa Senin Kamis. Tapi begiliran Ramadan, terpuasa. Ya, rupa-rupa manusia. Maka kalau kita puasa sunnahnya rajin, sedekahnya rajin, bagus nggak? Bagus. Ya, tidak menjelekkan. Mudah-mudahan ya puasa sunnahnya dijalankan, fardunya dijalankan. Mudah-mudahan sedekahnya dijalankan, zakatnya pun dijalankan. Mudah-mudahan dengan sholat sunnahnya dilaksanakan, sholat fardunya pun dilaksanakan. Tapi kalau ingin sempurna, ingin disebut a'badan nas, manusia yang paling ahli ibadah, maka penuhi dulu yang fardu, sholat 5 waktu. Ya, laksanakan. Kemudian
zakat laksanakan, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Kemudian puasa Ramadan laksanakan. Ya. Jadi begitu baru disebut a'badan nas. Tapi kok pahalanya kayak gedean pahala sunnah? Ya. Pahalanya kok kayak di gedean pahala sunnahnya? Salat sunnah pahalanya luar biasa. Tahajud, doa terus bangkang ke langit. Ya, salat hajat keinginannya dipenuhi. Salat istikharah akan ditunjukkan jalan yang memang diridhoi. Wah, luar biasa pahala salat yang sunnah-sunnah. Ya. Gitu. Pertanyaannya gini. Kalau di rumah makan Mang Dewi, yang dipromosikan itu menunya atau nasinya? Menu ya. Ikan bakar, yang dipajang ikannya. Pak Hardi kira jual nasi. Enggak, jualnya ayam. Jadi yang dipromosikan apa? Menunya, teman nasinya. Jarang yang mempromosikan nasinya, hampir nggak ada. Misalkan rumah makan nasi pulen, pasti ikan bakar, etong bakar dan lain sebagainya. Atau kalau enggak apa namanya sago menggo, buko. Ya, senang masanya orang numpan wae geus ketika Sabtu deui mah ya. Senin harga naik gitu. Senin harga naik. Ya, tahu. Dia masih sembunyi orangnya. Dia juga maksudnya kamu jual 20 berarti cuma berkah. Oh jadi 25. Nah, gitu ya. Jadi yang dipromosikan lauknya. Kenapa coba? Karena kalau orang makan pasti sama nasi, nggak mungkin lauknya doang. Artinya apa? Sebetulnya yang lebih bermanfaat itu yang lebih disebutnya tuh pokoknya, yang menjadi pokoknya nasinya. Dan setelah itu lauknya. Ya, makanya dibuatlah promosi lauknya di steak, non. Tapi intinya tetap. Nah gitu. Padahal apa? Salat fardu, zakat, puasa fardu itu pahalanya lebih besar daripada yang sunnah-sunnah. Maka kata Abdullah bin Abbas, Adi ma iftaradallahu alaika, tentunya bitamami. Jadi laksanakan perkara-perkara yang difardukan oleh Allah kepadamu dengan sempurna, sesuai dengan syarat dan rukunnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Maka kalau kita sudah melaksanakan hal itu, takun a'badan nas, pasti ya bukti kita semua menjadi manusia yang ahli ibadah. Ayat tegese tasiro aksaron nasi ibadah, maka jadi engkau adalah seorang yang banyak, manusia yang banyak ibadah. Gitu. Karena pahalanya lebih gede pahala fardu daripada pahala sunnah. Satu. Yang kedua, ada orang namanya zuhud. Zuhud apa sih? Yaitu bukan meninggalkan dunia, tapi tidak terlalu namanya istilah nama. Dunia itu dianggap biasa saja, sama. Karena ujung-ujungnya dunia mana sih? Ujung-ujungnya kalau makanan, ujung-ujungnya toilet. Kalau benda, barang, motor, mobil, ujung-ujungnya rongsok. Baju mewah, megah, harganya ratusan juta, ujung-ujungnya jadi gelap. Ya. HP canggih, mahal, ujung-ujungnya rusak. Jadi orang yang zuhud itu memandang dunia itu biasa saja. Jadi nabalier karena dunia itu tidak terlalu, bahasa Inggris nama mak gitu.
Banyak rada iya kadang-kadang. Jadi ke dunia tuh biasa. Cirinya apa orang yang tidak terlalu cinta dunia? Gampang mengeluarkan. Cirinya Bapak Omar kan tidak terlalu cinta dunia. Gampang orang keluarkan. Amin. Jadi orang yang zuhud, tidak cinta kepada dunia, bukan berarti menolak dunia, tapi dia mengambil dunia itu secukupnya. Kalau dia cukup makanya sepiring ya sepiring, lamun aya cukup na 2 piring, ya lupa kamu berarti mantap. Makanya sepiringnya sepiring, lamun aya cukup na 2 piring. Mama, yang salah terjadi. Ya harus bayar saya. Jadi ngambil dunia itu bagiannya saja. Ketika perlu baju itu satu ya satu. Itu orang yang zuhud. Jadi tidak terikat oleh dunia. Ketika sedang capek-capek kerja, capek-capap usaha, ya lagi senang-senangnya, terus datang waktu ibadah, waktu ngaji, mangkat ngaji. Datang waktu sholat, mangkat sholat. Jadi kena dunianya. Itu adalah orang zuhud. Bagaimana caranya? Maka kata Abdullah bin Abbas, wajtanib ma'arimallah. Jauhilah olehmu apa maharimallah, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi menjalankan kewajiban, sekarang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita menjauhi keharaman-keharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang akan terjadi? Takun bukti, kata Abdullah bin Abbas, azhadan nas, engkau menjadi manusia yang paling zuhud. Karena orang yang cinta dunia, dia tidak peduli halal haram, tidak peduli subhat, makruh, pokoknya yang penting ada diambil. Padahal hartanya sudah banyak, duitnya sudah banyak, mobilnya mewah, melimpah dan lain sebagainya, tapi rakyat masih diambil. Ya. Kenapa? Tapi orang yang zuhud mah menjauhi hal tersebut, perkara-perkara yang semacam secukup nawe, dahar jangan cari-cari ya sadayana eta. Da pesan kembali mamawa kaya yang bicara menjauhi. Bisa jadi ini pakaman na kurangnya rencana. Kurangnya cek. Bisa jadi. Memang ngaji biasa kurangnya cek mengikan. Ae tegas nama tasir akbaron nasi bugdan linnas. Maka jadi engkau sebagai manusia tasir jadi akbarun nas, panggede-gedena manusia, jadi manusia yang paling besar dalam hal apa? Bugdan linnas. Jadi manusia yang paling besar membenci terhadap dunia. Wa i'radan anha, dan ngabalir tanya bahasa Indonesiana. Ngabalir teh jadi naonnya? Cuek lah gitu. Cuek terhadap dunia. Cuek terhadap dunia. Bisa menangani hadiah dari. Jadi kalau menjauhi keharaman-keharaman Allah, maka kita menjadi manusia yang paling zuhud, manusia yang paling besar dalam membenci dunia dan cuek terhadap dunia. Artinya benci itu, gue semua gawe lain. Gitu. Ya, Pak Omar benci terhadap dunia, les bubarkan misalnya. Misal lain Pak Omar. Terus sekolah ngajar libur, pokoknya saya mau menjadi manusia zuhud, benci terhadap dunia. Pokoknya masa ningali dunia benci aya baju lain jadi gitu. Enggak saya baju dunia mau pakai baju mau pakai celana. Lain gitu. Jadi dia hanya menggunakan dunia itu sekedarnya saja, sewajarnya saja. Abang kene bunghar, Pak Omar teh misalkan bajuna araus, buat pakai baju dari mas teh.
Misalkan, jadi meninggalkan keharaman-keharaman, maka kita menjadi azhadan nas, manusia yang paling zuhud. Kemudian yang ketiga, nah ini kalau kita ingin menjadi orang paling kaya, ternyata tipsnya gampang tapi susah dilakukan. Gampang tapi susah ini teh melakukan. Ya, kayak kata sabar, kata ikhlas, gampang, sabar, siap, sabar. Zaman pengalaman ayo ya rumah. Gampang diucapkan. Syukur kalau dapat nikmat tuh. Iya nanti kalau saya sudah kaya saya akan bersyukur. Ini sebenarnya. Yang ikhlas kalau ibadah ikhlas mungkin berunda. Ya. Jadi sesuatu perkara yang gampang diucapkan tapi rada sulit gitu untuk diamalkan. Apa? Kalau kita ingin menjadi manusia paling kaya, ternyata gampang. Wardo dan ridho bima qasamallahu laka. Engkau ridho terhadap perkara-perkara yang sudah dibagikan oleh Allah, yang sudah ditentukan oleh Allah, minar rizki, daripada rizki. Rizki itu bukan duit kumpul. Rizki itu bukan hanya harta, ya. Segala kenikmatan itu adalah rizki. Punya istri itu rizki. Punya anak itu rizki. Punya kerjaan itu rizki. Jadi ridho. Kalau terido misalkan dia enaknya Pak Haji mah kalau di Majalengka pendidikan bisa beri kontrakan. Lama gawe dekat sama majikan hese. Jadi terido tadi. Kalau beja-beja. Bagus ke bawah. Tapi kalau Tegal Dana. Nanti kalau aja intinya kan, tapi kan buat semua coba. Baru satu di sana satu. Siapa yang isi di sana? Jadi ternyata orang teh kudu ridho terhadap bagian-bagian dari Allah, ketetapan-ketetapan dari Allah, karena itu termasuk rukun iman. Ya. Rukun iman yang keenam apa? Iman terhadap qada dan qadar, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, yang baiknya, yang buruknya semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita dapat kerjaan, ya tentunya di tempat kerja ada kelas-kelasnya. Ada yang bagian OB, office boy, ada yang menjadi helper, ada yang menjadi teknisi, ada yang menjadi manajer, ada menjadi presidir, menjadi CEO dan lain sebagainya, dengan bayaran yang berbeda-beda. Kalau kita nggak ridho kata OB, gunanya itu kalau ngopot ngepel sepanjang itu cuma tinggal ini pakai AC, ini bodoh. Pasti gawena uring-uringan. Ya. Pasti beruntung kesel. Kenapa? Karena tidak ridho. Banyak kayak itu. Di tempat kerja kita juga ada yang kayak gitu. Gitu. Wajib mantapnya, cuma gawe gitu. Nanti saya kira-kira nanti nyaman dirinya kalau ya. Mungkin salah satunya ya kita yang hadir ya. Tapi itu dah mungkin kalau orang bakat. Kan demo setiap 1 Mei. Itu mah aspirasi saja, ya. Bukan tidak ridho dengan gaji yang ada. Itu mah aspirasi saja. Siapa tahu dinaikkan gajinya. Itu mah nyari kumaha deui orang modal. Jadi harus ridho, nerima dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Pak Komar jadi guru, yes, ridho. Ya, ngajarnya ulah ningali duit, ningali papan penting. Ngajar ngalian duit. Gitu. Nah, rumus
Ya sama juga SPM kan. Ini sih buat di dia. Final bukan Emok tersembunyi. emok syariah. Emok syariah. Dulu gimana? Jadi kudu itu terlahir dari keluarga apa namanya yang kurang baik atau yang biasa jadi itu terima. Terlahir dari keluarga Jadi setiap ketetapan atau bagian-bagian dari Allah dari rezeki maka harus ridho. Suaminya kecil, istrinya jangan harus ridho. bagian-bagian dari Allah Ya. dari rezeki Jadi jangan nolak. harus ridho. Mau buat saya kan balik ke Sukabumi. Bagian dulu. Ya. Jadi kudu ridho terhadap ketentuan Allah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala minal rizki dari bagian rizki. Karena dagang semuanya dagang, tapi ada yang dagangnya biasa-biasa saja ternyata hasilnya luar biasa. Ada yang dagangnya luar biasa 24 jam tapi dengan hasilnya luar biasa. Ya. Ada yang dagang ketika punya satu tempat mau lancar. Banyak pembelinya, buka cabang. Akhirnya yang utama tutup, yang cabang tutup. Ada? Buka cabang. Akhirnya yang utama tutup, yang cabang tutup. Maka kalau kita sudah ridho terhadap ketentuan, sudah ridho terhadap bagian-bagian dari Allah, maka takun agnanas, maka bukti jadi engkau menjadi manusia yang paling kaya. Tegese tasir absaron nasi malan, maka bukti jadi engkau orang yang paling banyak hartanya. Jadi engkau orang Ya. yang paling Jadi banyak kalau pengen jadi orang yang paling kaya, cukup dengan ridho terhadap ketentuan Allah, kepastian Allah. Alhamdulillah ya Allah, gajinya 10 juta dan setiap bagian hanya sangat 200.000. Alhamdulillah. Kalau bagaimana? sangat 200.000. Alhamdulillah. Jadi harus ridho menerima. Oh saya mah gajinya harian, kan kalau ya bayar nama bulanan. Oh saya mah gajinya Kamu saya mah, bayar sama saya tuh jadi pakomo-komo. Lewat jadi risiko. Jadi begitu, maka harus ridho terhadap ketentuan atau bagian-bagian dari Allah sehingga kita akan menjadi manusia yang paling kaya. Nah, jadi 3 perkara itu penuhi dulu kewajiban supaya kita menjadi manusia paling ahli ibadah. Kemudian jauhi keharaman supaya kita menjadi manusia paling zuhud. Kemudian ridho terhadap pembagian dari Allah. supaya kita menjadi manusia paling zuhud. Kemudian ridho terhadap pembagian dari Allah. Beng. Gitu-nya. Jadi yang ketiga harus ridho terhadap pembagian dari Allah, maka kita akan menjadi manusia paling kaya. Insya Allah mudah-mudahan ini adalah proses kita untuk menuju a'badan nas, menjadi manusia ahli ibadah dengan cara memenuhi kewajiban. Menuntut ilmu adalah kewajiban. Sehingga hadirnya kita malam hari ini bercita-cita, berusaha menuju menjadi manusia a'badan nas, manusia paling ahli ibadah. Ya, dengan hadirnya sholat. Kemudian menjauhi keharaman-keharaman, dan yang ketiga ridho terhadap bagian-bagian dari Allah. Ya, itu makanya ridho tahu ini aja. Orangnya seperti kalau kita kawan di bagian saya nah, itu saja untuk malam hari ini.
Ya, jadi mau landing soalnya katanya biasa praktek oleh komporna. Semua menjadi manusia yang sesuai dengan yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Amin ya rabbal alamin.